Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Berulang kali peristiwa yang melukai toleransi beragama terjadi di tanah air ini. Dan sampai hari ini masih terus terjadi perilaku intoleransi, perilaku yang sangat menyakiti kerukunan hidup beragama di tanah air ini. Memang sangat memalukan dan mencederai oknum-oknum yang tidak pandai bersyukur hidup di tanah air ini. Terbaru, perilaku intoleransi yang melukai Bhinneka Tunggal Ika, menyakiti umat Kristiani saudara kita, terjadi di Bandar Lampung. Kita simak dulu video singkatnya berikut ini. Ini pria berkaos biru yang justru menjadi provokator. Apa jadi provokator begini? Tenang aja. Jangan keluar. Udahlah. Panggil tukang las. Bilang gaya gitu. Ya, tapi kan apa sih, Pak? Tak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta. Kami dapat ada Tuhan. Maafkan dia ya Tuhan. Maafkan dia Tuhan. Ini kejadiannya kemarin katanya hari Minggu 19 Februari 2023 ketika saudara kita umat Kristiani sedang menjalankan ibadah di gereja mereka. Itu pria yang berkaos biru itu namanya Wawan, tapi ketua RT-nya katanya di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Pak Polisi saya kira tidak boleh tinggal diam terhadap kasus-kasus semacam ini. Ini orang-orang begini harus ditindak tegas. Kalau hanya sekedar didamaikan materi nggak ada efek jerah. Ini persoalannya serius, ini melukai toleransi beragama. Kalau model begini dibiarkan terus bisa terjadi perang saudara. Baik untuk Kapolda Lampung dan juga Kapolresta Bandar Lampung. Mungkin panjenengan lupa apa yang pernah ditegaskan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu terkait peristiwa semacam ini. Peristiwa yang melukai umat beragama, kasus intoleransi. Saya putarkan kembali videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan untuk panjenengan bisa bersikap tegas. Presisi oke, tapi tindakan tegas harus, apalagi terhadap orang yang sangat berbahaya, menyentuh hal-hal privat, hal-hal yang berbau sara. Kita simak. Mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan
kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Dan saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Oke ya, sangat jelas sekali kan apa yang dipesankan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi buat yang terhormat Bapak Kapolda Lampung, Pak Kapolresta Bandar Lampung. Pak Jokowi tadi tegas sekali memesankan hati-hati. Hati-hati terhadap kesepakatan-kesepakatan, terhadap kasus-kasus semacam ini. Maknanya diantara kalau boleh saya tafsirkan, jangan pernah kasih toleransi terhadap orang-orang yang intoleran. Karena beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dilindungi oleh konstitusi kita. Jangan sampai pernah ada kesepakatan internal, mungkin kepala desanya disaksikan oleh polisi, oleh aparat TNI untuk mensetujui, untuk mentoleransi adanya sikap-sikap yang membolehkan melarang ibadah orang lain. Hati-hati maknanya apa nih? Kalau artinya apa? Karena ada konstitusi yang jelas. Ini pihak-pihak yang dirugikan kalau mau menggugat secara hukum bisa perkarakan secara hukum karena melanggar Undang-Undang Dasar 45 tadi tentang kebebasan beribadah. Saya sebenarnya sudah sangat bosan mengangkat, bercerita, menyampaikan hal ini, tapi karena terus terjadi di berbagai tempat. Kalau orang mau beribadah di tempat-tempatnya sendiri, di gereja sendiri, kok ya digeruduk, dilarang. Apa masalahnya? Kamu umat Islam ini yang di Bandar Lampung ini, kamu berguru kepada siapa? Ajaran Islam yang mana yang membolehkan Anda berlaku seperti itu? Menghalangi orang lain beribadah. Itu ajarannya siapa? Bukankah kita sudah punya pedoman yang sangat tegas? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah jelas. Itu maknanya adalah kita mempersilakan umat lain untuk beribadah dengan cara agama, keyakinan, tata caranya masing-masing. Karena
itu hal privat. Toh bagi mereka, pahala, amalan, akibat agama yang mereka lakukan. Dan bagi kita, sebaliknya, agama kita. Kita tidak boleh menghujat agama orang lain, sembahan orang lain. Itu juga perintah agama kita. Kalau Anda memahami hal-hal yang sangat prinsip begitu aja nggak mampu, nggak paham. Lalu apa yang bisa diharapkan? Kedamaian dari sikap-sikap seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke lah, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung ini peristiwa yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan. Karena kalau hanya ditemukan, didamaikan, ya takut damai. Tapi besok lagi dia akan mengulangi lagi karena merasa tidak ada sanksi hukum yang tegas. Merasa saya juga nggak apa-apa, paling-paling nanti ditemukan di kantor polisi, di polsek, di Koramil, damai, selesai. Besok lagi umat saudara kita yang non-muslim beribadah diganggu lagi. Paling-paling begitu nanti karena nggak ada efek jerah gitu. Oke lah, sekali lagi kita presisi, tapi tegas, harus tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.